Saudara yang dikasihi Tuhan, agama yang jelas Tuhannya ada di surga hanya di kekristenan. Agama yang mempunyai kepastian sebagaimana petunjuk kitab suci hanya di dalam kekristenan. Kitab yang paling sempurna, mudah dimengerti, tidak perlu diutak-utik pakai huruf nahu, yaitu Alkitab. Tidak perlu ditopang oleh hadis, yaitu Alkitab. Berbeda dengan Al-Quran, mengatakan sempurna, tapi harus disempurnakan oleh kitab lain, seperti hadis, fikih, ijma' dan qiyas. Sebelum kita masuk ke tema, selalu ingin saya sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karenanya, bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat dan menjunjung tinggi Pancasila. Negara kita adalah negara berdasarkan atas Pancasila, bukan negara agama. Jadi pemerintahan, instansi kepolisian tidak perlu menegakkan agama, karena soal agama itu adalah soal individu, soal kepribadian dengan Tuhan. Tapi baru-baru ini saya merasakan bahwa agama ini tidak membawa manusia kepada Tuhan, tapi lebih cenderung agama ini permainan politik. Kenapa demikian? Karena banyak bermunculan agama-agama dari Timur Tengah, dari Arab. Ada Syiah, ada Ahmadiyah, muncul dari mana itu? Ada Muhammadiyah. Banyak ya aliran-aliran agama atau firqah-firqah agama. Ternyata agama ini politik, ingin merebut kekuasaan. Menurut hemat saya lebih baik nggak usahlah pakai agama, karena tidak jelas politik agama ini. Surga tidak menjamin, jadi pemimpin juga tidak jelas, hanya bikin kerisuhan di Indonesia melawan pemerintah. Makanya tema kali ini saya akan bahas atau membongkar kebohongan bisnis agama Islam oleh saya, Evangelis Muhammad Kece. Saya ngambil firman sumber dari Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 11. Di sini dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Satu ayat ini menginspirasi. Banyak orang yang lebih utamakan baca-baca bacaan yang tidak bisa yang tidak berguna. Apa contohnya? Adzan. Itu tidak berguna bagi bangsa dan negara. Apa hasilnya dari adzan? Tapi selalu dikumandangkan sehari semalam minimal 5 kali. Terus ketika ada bencana banjir, adzan juga dikumandangkan.
Padahal apa manfaatnya? Kalau banjir bandang diadanin boro-boro berhenti, yang ada nambah besar itu banjir. Ada angin berputing beliung, diadanin nambah besar juga. Emang peduli dengan adan? Kagak. Dan banyak orang yang pakai sorban, celana cingkrang, cuma ngitung-ngitung tasbih doang. Itulah pekerjaan hal-hal yang tidak berguna itu. Sibuk dengan itu. Sibuk dengan baca-bacaan. Makanya 2 Tesalonika 3:11 mengatakan mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Inilah Indonesia. Banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi bangsa dan negara. Agama, apa sih manfaatnya dari agama di Indonesia? Yang jelas agama hanya untuk mengkotak-kotakan manusia. Baju kotak-kotak bagus, tapi manusia di kotak-kotak jadi ribut. Oleh karena itu, saya menghimbau ke seluruh bangsa Indonesia. Ya, kalau bangsa Arab mau pulang sana ke Arab, masa bodoh. Ya, jangan ngaku-ngaku Habib, sorban-sorban pada nipu di dunia, di Indonesia. Agama ini adalah politik. Politik luar negeri. Makanya pada cerdas dong orang Indonesia. Jangan mau dipermainkan oleh politik agama. Banyak korban-korban gara-gara agama. Seperti contoh, di Sigi, ada satu keluarga dibunuh. Itu gara-gara agama. Karena memang agama Islam ini diajarkannya untuk memerangi manusia. Semua manusia diperangi dari segala lini. Masuk ke instansi kepolisian, di pihak kepolisian, bikin lagi menegakkan agama. Masuk ke tentara, jadi oknum. Masuk di pemerintahan, bikin aturan, undang-undang penistaan agama. Hal-hal yang tidak berguna bagi bangsa. Contoh, sholat 5 waktu, apa manfaatnya dari sholat 5 waktu? Kenapa saya katakan demikian? Karena saya tahu sholat 5 waktu itu hanya tiang agama. Sholat 5 waktu hanya mendirikan tiang agama. Yang saya alami ketika di Mekah dulu, sholat 5 waktu itu praktek penyembahan Ka'bah batu hitam. Makanya saya berbicara berani sekarang karena saya mengalami ternyata praktek penyembahan berhalanya orang Arab, Ka'bah batu hitam. Dan ini perlu disampaikan. Kalau tidak, kasihan orang diancam oleh api neraka. Ya. Lebih baik kita taati Pancasila. Terbukti Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke. Sekarang dengan agama, apa buktinya? Buktinya jelas hanya ribut, demo berjilid-jilid, itu agama. Itulah sebabnya saya katakan agama itu agama politik. Ya, politik mengutak-ngatik huruf, kata, kalimat untuk mencari makan. Makanya Islam ini adalah politik bisnis agama. Dengan agama dikorbankan orang lain. Begitu keji. Contoh, Ahok dikorbankan atas nama agama. Penistaan surat Al-Maidah ayat 51. Cuma salah baca. Ya, yang diutak-atik huruf dan kata. Islam ini adalah agama yang pembohong. Kenapa saya katakan pembohong? Karena pengajarannya mengaku dari Quran, tapi ternyata bukan dari Quran. Contoh, ini. Inilah hukum-hukum Islam ini dari kitab karangan ini. Nah, ini dia.
Rukun Islam. Agar nyadar bangsa Indonesia ini, saudara. Nah, ini dia. Ini dia nih. Nah, ini rukun Islam. Rukun Islam ini dari kitab karangan manusia. Nama pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir. Nah, ini di sini tertulis namanya. Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Jadi yang membuat kekacauan di Indonesia juga dipimpin keturunan Yaman, seperti Rizik Syihab. Ya, keturunan Yaman dia. Bikin rusuh. Di negaranya aja ribut terus di Yaman. Ini biar bangsa Indonesia sadar. Ini kitab karangan, bro. Wahai teman-teman. Ini karangan manusia. Malu nih dibongkar kece. Ini kitab karangan loh. Karangan manusia. Rukun Islam. Rukun iman ada di sini. Ya, Muhammad bin Abdullah juga adanya di sini. Di Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Nah, ini dia. Ya. Ini. Nah, yang saya kuningin ini silsilah Muhammad bin Abdullah. Jadi nama Muhammad bin Abdullah itu nabinya kitab kuning ini. Nabinya kitab kuning. Ini orang Arab ini bisnis jual kitab kuning agar mendapatkan keuntungan yang sedikit. Itulah sebabnya Al-Quran berkata, "Fawailul ladzina yaktubuna kitab bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah." Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Saudara dengar, rukun Islam katanya perintah Allah. Padahal ternyata perintah karangan kitab kuning ini. Dikatakan ini dari Allah. Makanya calon penghuni neraka itu kebanyakan para pengikut kitab karangan manusia. Sadar wahai bangsa Indonesia, Islam ini politik. Nih rukun iman nih. Rukun iman. Nah ini dia rukun iman ya. Nah, rukun iman di kitab kuning. Ini kitab hukum Islam ini kitab karangan manusia. Pokoknya dibongkar kebohongan-kebohongan di Islam. Dibongkar. Ya, kasihan. Gereja tidak punya salah, tidak apa. Diledakan. Jadi kalau ini tidak dibongkar bahwa ini kitab karangan manusia, banyak korban Indonesia berjatuhan gara-gara politik agama Islam. Banyak rakyat korban yang dipotong lehernya gara-gara agama Islam. Bom meledak di mana-mana gara-gara agama Islam. Kalau orang murtad dari Islam mengurangi radikalisme. Ya. Karena hanya melalui Yesuslah manusia bisa masuk surga, bukan melalui agama Islam. Wahai para ustadz, para kiai, tobatlah ente. Jangan menyebarkan marketing agama Islam. Karena agama Islam tidak menjamin keselamatan. Dibongkar bisnis orang Arab. Ini kitab kuning, kitab gundul. Kenapa gundul? Biar ustadz ada pekerjaan ngutak-ngatik huruf. Harus pakai sorop nahu baca ini. Ya. Harus pakai sorop nahu. Nah itu fungsinya sorop nahu itu. Untuk baca kitab kuning, kitab gundul. Bukan untuk baca Quran. Kalau baca Quran sudah ada panjang pendeknya. Sudah ada tanda bacanya. Quran itu tinggal baca, terjemahkan, terus dimengerti maknanya apa. Itu Quran. Kalau kitab kuning kayak gini, untuk membacanya itu harus pakai ilmu alat.
Harus pakai sapina. Pakai jurmiyah, ilmu alat. Harus pakai sorob nahu. Ini untuk membaca kitab kuning. Nah, itulah fungsinya sorob nahu. Jadi untuk membaca kitab gundul, huruf Arab gundul. Di Arab memang gundul semuanya tulisan Arabnya. Karena orang Arab itu mengerti surat-suratnya. Orang Indonesia sok jago, sok pinter, mentang-mentang banyak santrinya. Ya, kalau di tempat orang yang orang pelosok, orang desa digunakan bahasa Inggris, ya saya juga paling pinter. Di daerah pelosok berbahasa Arab merasa paling pinter. Berbahasa asing. Mereka tidak sadar bahwa bahasa Arab itu bahasa asing. Sadar woi Pak Ustadz. Bahasa Arab itu bahasa asing. Pada nggak nyadar, aduh. Orang Indonesia. Jangan sampai mimpi, nanti bangun-bangun di neraka lagi. Jadi ajaran Muhammad itu bukan membawa kepada Tuhan. Karena Muhammad sendiri tidak mengenal namanya Allah SWT. Tidak mengenal, tidak ada ayatnya. Muhammad ketemu dengan Allah SWT. Muhammad ini adalah mewakili jin. Karena dia dikerumuni oleh jin. Ya. Muhammad ini dikerumuni jin. Sebagaimana dikatakan Quran surat 72 Al-Jin ayat yang ke-19 yang berbunyi begini. Wa annahu lamaqama Abdullahi yad'uhu kadu yakanuna alaihi libada. Yang artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mereka melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Jin itu berdesakan mengerumuni Muhammad. Ayat inilah yang menyatakan bahwa Muhammad SAW bin Abdullah berteman dengan jin. Muhammad SAW berteman dengan jin. Nah, kenapa mereka ditemani setan? Karena Al-Quran sudah mengatakan surat 43, coba saya tampilkan ya. Surat 43 ayat 36. Nah, ini dia. Surat 43 ayat 36. Saya tampilkan. Nah, ini dia. Tuh. Di sini dikatakan wa may ya'su an dzikri rahmanu qayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah dalam kurung Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi orang yang mengikuti kitab kuning ini, menurut Quran, ditemani setan. Dan teman karibnya adalah setan. Makanya pekerjaannya apa? Mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang agama lain, melakukan pembunuhan, bom di katedral Makassar,
membunuh yang disigi, itu akibat korban kitab kuning. Karena ini karangan manusia. Al-Quran tadi berkata, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka ditemani setan. Itu kata Quran. Kelakuan setan mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kelakuan setan. Berhentilah jadi setan. Yuk, jadi Tuhan. Jadi anak Tuhan. Kalau jadi Tuhan, baik, mengasihi, memberi, tidak kekurangan. Tidak ada anak Tuhan ngemis-ngemis di pinggir jalan pakai drum, membangun gereja, tidak ada. Beda dengan anak-anak yang lain. Mau bikin masjid, teriak-teriak pakai loudspeaker di pinggir jalan. Drum di tengah jalan dipasang. Akhirnya mengganggu lalu lintas, bikin macet untuk nyari duit. Jadi di mana kesadaran mayoritas? Paradigma ini yang harus dirubah. Yang harus direvolusi akhlak seperti itu. Akhlak meminta-minta. Lihat tuh. Yang peduli dengan Indonesia. Pak Tirto, Pak Trio, siapa itu? 2 triliun untuk membantu rakyat Indonesia. Apa enggak malu yang menyebarkan kesolehan, kesabaran? Dari Arab mana kemanusiaannya? Yang ditawarkan akhirat, Muhammad sendiri tidak masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad akan memberikan syafaatul uzma di hari kiamat. Yang mengatakan akan memberikan syafaatul uzma di akhir kiamat Muhammad itu ini kitabnya. Kitab kuning. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya kebohongan Islam ini mesti dibongkar. Kalau dianggap rahmatan lil alamin tapi tidak ada ayatnya, itu yang mengatakan mengada-ngada. Arti mengada-ngada adalah yang tidak ada tertulis di Quran, dibilang ini dari Quran. Itu mengada-ngada. Contoh, Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran. Tapi katanya Muhammad bin Abdullah ini utusan Allah. Itu mengada-ngada. Membohong itu. Ya, jadi harus paham. Karena agama Islam ini politik, maka harus dibongkar politik agama Islam ini. Kitabnya aja katanya dari Quran. Tapi setiap yang dikatakan oleh para ustadz di mimbar tidak ada di Quran. Memangnya ada di Quran nabrak gogong dapat pahala? Tidak ada. Yang ada di hadis itu bunuh cicak itu ada dapat pahala 70 pahalanya. Ya. Yang ada di hadis itu mengorbankan rambut kemaluan. Itu yang ada tertulis di hadis. Nabrak gogok tidak ada. Makanya ya walau ini berhentilah berdusta. Ya. Para ustadz ini berdusta berhenti. Yang ada hadisnya adalah kalau tidur terlalu malam, telinganya dikencingi setan. Ini hadisnya. Sahih Bukhari nomor 3030. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seorang yang tidur melewati malamnya hingga pagi, maka beliau bersabda, itulah orang yang dikencingi setan pada kedua telinganya. Atau dia berkata pada telinganya, jadi orang yang terlalu tidur terlalu malam itu dikencingi setan. Makanya jangan terlalu malam kalau tidur ya. Ini hadisnya jelas.
Dan umat Islam ini paham, betul, kentut setan itu lebih keras daripada suara adzan. Suara kentut setan lebih keras dari suara adzan. Hadis Sahih Bukhari nomor 573. Kebalik 573. Di sini berkata Rasulullah SAW bersabda, jika panggilan sholat dalam kurung adzan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara adzan. Jadi kentut setan ini lebih keras daripada suara toa. Aduh. Apabila panggilan adzan telah selesai, maka setan akan kembali ke masjid menggoda orang yang mau sholat. Itu. Dan bila iqamah dikumandangkan, setan kembali lagi kentut supaya tidak mendengar suara adzan. Itu yang ada hadisnya. Kalau nabrak gogok, Yahya Waloni tidak ada hadisnya. Dia ngarang sorangan, ngarang sendiri. Mengada-ada namanya. Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan nabi terakhir. Itu mengada-ngada. Kalau khatamin nabiyyin itu adalah penyempurna nabi katanya. Penyempurna apanya? Ya, penyempurna. Muhammad kan ada ibunya Aminah, bapaknya Abdullah. Lahirnya di Mekah. Di kota Mekah. Malam Senin tahun gajah. Tahun 571 Hijriah, Masehi. Itu lahirnya Muhammad. Kalau Yesus lahir tidak ada bapaknya, makanya tidak sempurna dianggapnya. Kalau Muhammad kawin istrinya 12. Yang pertama janda 2 kali, namanya Khadijah binti Khuwailid, orang terkaya di kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua Hafsah. Yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Ketika dikawin dia masih balita, umurnya 6 tahun. Dan ini harus disampaikan, perlu umat Islam itu dengar. Perlu dunia dengar, bukan hanya umat Islam. Umat Kristen perlu dengar juga. Istri 12. Kalau digilir, itu semalaman ada 9 kali. 9 orang ya, habis 9. Begitu. Jadi semalaman menggilir istri ada 9 orang. Jelas. Itu jelas hadisnya. Bukan saya mengada-ada, bukan saya memfitnah, tapi saya berdasarkan hadis yang saya bacakan. Banyak hadis. Ada pahala yang besar membunuh cicak. Ya, ada juga Isra Miraj itu mimpi. Jelas, Isra Miraj itu adalah mimpi. Ini hadisnya Sahih Bukhari nomor 6963. Isra Miraj itu adalah mimpi Muhammad di Gua Hira, di Masjidil Haram. Nah, lanjutnya aja saya bacakan. Tatkala Rasulullah SAW diisrakan dari Masjidil Haram Ka'bah, beliau didatangi oleh 3 orang yang ketika itu beliau belum menerima wahyu. Ketika di Masjidil Haram, laki-laki pertama bertanya, mana orangnya? Laki-laki kedua berkata, itu orang terbaik di antara mereka. Lantaran laki-laki ketiga berkata, ambillah orang terbaik mereka. Pada malam itu beliau tidak bisa melihat mereka bertiga. Hingga pada malam berikutnya mereka mendatangi beliau lagi. Yang ketika itu hati beliau melihat, mata beliau tidur, namun tidak untuk hatinya.
Orang ngorok dia. Nah, demikian pula para nabi, mata mereka tidur namun hati mereka tidak tidur. Para malaikat itu tidak mengajak bicara beliau hingga mereka membawa dan meletakkan beliau di sisi sumur Jam-Jam. Jibril lantas memimpin mereka untuk mensucikan Nabi. Jibril kemudian membelah antara tenggorokan beliau hingga pangkal lehernya sampai dadanya dan perutnya. Waduh, dia deledel sama Jibril. Jibril kemudian memandikan beliau dengan air Jam-Jam dengan tangannya hingga sampai pada bagian perut. Setelah itu didatangkanlah bejana besar dari emas yang di dalamnya ada bejana yang terbuat dari tanah liat dan emas yang diisi dengan keimanan dan hikmah. Jibril mengisi dada urat-urat kerongkongannya lalu menjahitnya kembali. Kemudian Jibril membawanya ke langit dunia dan ia ketuk salah satu pintunya sehingga penghuni langit bertanya, "Siapakah ini?" Jibril. Para malaikat bertanya, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Yang bersamaku Muhammad." Penghuni langit bertanya, "Dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Benar." Penghuni langit lalu berkata, "Selamat datang, selamat atas kunjungan." Maka penghuni langit sedemikian bergembira. Mereka tidak tahu apa yang Allah inginkan terhadap diri Muhammad di muka bumi hingga Allah memberitahu mereka. Lantas di langit dunia Nabi bertemu Adam. Jibril memperkenalkan kepada beliau, "Ini adalah ayahmu Adam. Ayahmu Adam. Ucapkan salam kepadanya." Dia Muhammad. Ini Muhammad ayahnya Adam. Lalu mengucapkan salam yang kemudian dijawab oleh Adam seraya, "Selamat datang, selamat berkunjung wahai anakku." Oh, Adam anaknya Muhammad itu anaknya Adam. "Sungguh engkau anak yang terbaik. Ternyata di langit dunia ada dua sungai yang mengalir." Nabi Muhammad bertanya, "Dua sungai apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah Nil dan Efrat." Nil dan Efrat itu ada di langit, ternyata ada di sorga. Kemudian Jibril terus membawa naik ke langit. Tiba-tiba ada sungai lain yang di atasnya ada istana dari mutiara dan intan. Nabi memukulnya dengan tangannya. Tiba-tiba baunya seperti minyak wangi al-adpar. Nabi bertanya, "Ini apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah telaga Al-Kausar yang sengaja disimpan oleh Tuhanmu untukmu." Kemudian Jibril membawanya naik ke langit kedua dan malaikat bertanya kepadanya seperti yang ditanyakan malaikat pada langit pertama. Mereka bertanya, "Siapa ini?" Jibril jawabnya, "Ini Jibril." Mereka bertanya lagi, "Dan siapa ini yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Mereka bertanya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Benar." Malaikat langit tersebut lalu berkata, "Selamat datang atas kunjungannya." Jibril kemudian membawanya naik ke langit ketiga dan seterusnya. Ya, ini panjang ini. Nah, kemudian Jibril mendaki alat Allah Al-Jabbar Rabbah pemilik kemuliaan. Nabi terus mendekati hingga jarak antara keduanya sebatas 2 busur panah atau lebih dekat lagi, dan Allah memberinya wahyu yang diantaranya wahyunya Allah mewajibkan 50 kali sholat untuk umatmu Muhammad siang malam. Kemudian Nabi turun hingga bertemu Musa. Musa menahannya dan berkata, "Hei Muhammad, apa yang dikatakan Tuhanmu kepadamu?" Nabi menjawab, "Allah mewajibkan aku untuk mendirikan 50 kali sholat sehari semalam." Musa berkata, "Umatmu tak bakalan kuat melakukan sedemikian itu. Kembalilah kamu agar Tuhanmu memberikan keringanan untukmu
dan umatmu. Maka Nabi menoleh ke Jibril seolah-olah meminta saran tentang saran Musa. Dan Jibril memberi isyarat, silakan kalau kau berkenan. Maka Jibril ambil menaiknya ke Allah yang Maha Jabar, yang ketika itu masih berada di singgasananya. Nabi katakan, wahai Rabb, berilah kami keringanan, sebab umatku tak bakalan mampu melakukan salat 50 kali dalam sehari. Lantas Allah mengurangi 10 kali. Dan Nabi kemudian bertemu Musa, menahannya. Musa terus-menerus membujuknya agar Nabi menegosiasi ulang kepada Rabbnya. Sehingga Allah hanya mewajibkan 5 kali salat sehari semalam. Ini perjuangan Muhammad ini capek benar bolak-balik ke Mekah ya, ke bar Tuhan ya. Musa kemudian menahannya ketika kewajiban salat 35. Musa mengatakan, hei Muhammad, pernah aku membujuk Bani Israel, kaumku, untuk suatu yang lebih rendah daripada ini, namun mereka meninggalkannya. Padahal umatmu lebih lemah fisiknya, badannya, hatinya, pandangan, dan pendengarannya. Maka temuilah kemudian Rabbmu agar dia memberi keringanan. Dan atas semua instruksi itu Nabi menoleh kepada Jibril untuk memberi saran. Namun Jibril tidak membenci atas itu semua. Lantas Jibril kembali membawanya naik untuk kelima. Lalu Nabi berkata, ya Rabb, umatku adalah orang yang lemah fisiknya, hatinya, pendengarannya, pandangannya, dan badannya. Maka beliau, berilah kami keringanan. Allah yang Maha Jabar menjawab, hei Muhammad. Nabi menjawab, aku penuhi panggilanmu. Allah meneruskan firman-Nya, sesungguhnya tidak ada lagi pengganti titahku sebagaimana aku mewajibkan atasmu dalam umul kitab. Allah menurunkan titahnya, setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Maka 5 kali salat itu tercatat 50 kali. Dalam umul kitab sekalipun hanya dilaksanakan 5 kali olehmu. Maka Nabi kembali menemui Musa dan Musa bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Nabi menjawab, Allah betul-betul telah memberi kami keringanan karena setiap kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Musa berkata, demi Allah, aku pernah membujuk Bani Israel untuk lebih remeh daripada itu, namun mereka meninggalkannya. Maka kembalilah kau temui Tuhanmu agar dia memberi keringanan terhadapmu. Rasulullah SAW menjawab, hei Musa, demi Allah, aku telah malu kepada Tuhanku terhadap protes yang kulakukan terhadapnya. Musa pun berkata, baik, kalau begitu, silakan engkau turun dengan nama Allah. Maka Nabi guprak bangun dari tidur yang ketiga. Yang ketika itu beliau tidur di Masjidil Haram. Bangun, ternyata Isra Miraj itu mimpi. Inilah kebohongan Islam yang disampaikan kepada dunia, sehingga banyak orang yang tertipu dengan cerita dongeng mimpi. Hampir semuanya adalah mimpi-mimpi. Ya, saya bongkar ya. Jadi yang jelas yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah Sahih Muslim nomor 1043. Di sini katakan Abu Ishaq mendengar darinya dari Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang-orang yang ketinggalan salat Jumat, sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengimami manusia, kemudian kusuruh untuk membakar rumah orang-orang yang ketinggalan salat Jumat. Hati-hati saudara, jangan ketinggalan salat Jumat ya. Nanti kalau salat Jumatnya ketinggalan dibakar itu di Khaybar, bukan di Indonesia. Indonesia mah Islamnya baik-baik karena umat Islam ini Islamnya tidak tahu Islam. Jadi makanya ramah-ramah.
Nah, tidak ada masalah meninggalkan ketinggalan sholat dibakar rumahnya, tidak ada. Di Indonesia itu baik-baik Islamnya. Beda dengan di Khaybar. Kalau di Khaybar itu yang ketinggalan sholat Jumat dibakar itu karena waktu itu ada Muhammad. Kalau di sini kan tidak ada Muhammad, ada Muhammad kece doang. Muhammad kece itu mengajarkan supaya percaya Yesus agar saudara diselamatkan. Karena Muhammad bin Abdullah itu hanya memerintahkan memerangi manusia. Sebagaimana dikatakan hadis Sahih Muslim nomor 30. Di sini dikatakan, dikabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, melainkan Allah. Maka barang siapa yang mengucapkannya, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku." Jadi kalau depan Muhammad itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya tidak diserang oleh Muhammad. Dibuka rahasia ini. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bergabung silakan. Ya itu aja lah. Jadi membongkar rahasia kebohongan Islam. Katanya pedomannya Quran, ternyata hadis dan fikih. Udah amburadul. Udah waktunya sekarang pada jadi pengikut Yesus. Karena Yesus itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau cerita tentang Allah itu pasti benar. Berbeda dengan Muhammad menceritakan tentang Allah. Dirinya sendiri hanya mimpi ketemu Allahnya. Itu Isra Miraj yang saya bacakan tadi. Dia itu mimpi. Ketemu Allah itu mimpi. Jadi yang namanya orang mimpi, begitu gudubrak bangun, udah lupa lagi itu cerita. Ternyata Isra Miraj itu cuma mimpi. Pantesan di Al-Quran tidak ada. Saya dulu waktu Ustadz pendek banget itu mengatakan surat Al-Isra ayat 1 berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Di situ katanya Muhammad itu diperjalankan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ternyata di dalam Al-Quran tidak ada kata Muhammad di situ. Makin bertanya-tanya saya. Ternyata itu kok cerita mimpi. Ternyata itu cuma cerita dongeng. Aduh, umat Islam kok mau dibohongin gitu. Ini cerita kitab kuning ini mimpi. Udah bangun dari mimpi. Corona masih banyak nih. Tentara Allah salah sasaran. Bangun dari mimpi, saudaraku. Bagaimana Indonesia mau dipimpin oleh mimpi? Mimpi khilafah. Mimpi negara Indonesia jadi negara Islam. Mimpi. Pokoknya saya bongkar rahasianya, ya. Jangan merasa benar. Karena yang benar itu hanya Tuhan Yesus. Tidak berbohong. Begitu ya. Orang mimpi dipercaya. Orang mimpi kok dipercaya. Cobalah kita nyadar dikit. Mimpi itu jangan dipercaya. Mimpi yang namanya mimpi itu, aduh, kadang benar kadang kagak. Itulah mimpi.